Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang hamba, dan mudah-mudahan kita juga dapat mengoptimalkan dan memaksimalkan seluruh tugas-tugas kita, baik itu hak dan kewajiban kita kepada Allah ataupun hak dan kewajiban kita kepada sesama manusia. Salat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita sudah masuk di bulan apa, Bu? Rabiul Awal. Ini kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita sudah masuk, kalau nggak salah, pada tanggal malam ini malam yang keempat ya. Malam ini malam yang keempat. Jadi mudah-mudahan dengan peringatan nanti Maulid Nabi atau Maulidur Rasul akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga akan menambah semangat kita dalam mengikuti jejak-jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di budaya di tempat saya, kalau udah Maulid Nabi ini kegiatannya adalah biasanya membaca Barzanji. Al-Barzanji itu adalah bait syair yang menceritakan tentang sejarah Nabi dari mulai kelahiran sampai diutus menjadi Rasul, kemudian sampai beliau berdakwah. Ya, namanya Al-Barzanji Ad-Diba. Kemudian ada juga namanya istilahnya marhabanan ya, dan juga baca salawat. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan yang ada di tempat saya ketika kecil ya, sampai sekarang juga masih seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba membahas sebuah ayat Al-Qur'an pada kesempatan ini, di mana ayat Al-Qur'an ini mudah-mudahan akan menambah kecintaan kita tentang pesan Al-Quran itu sesungguhnya sangat berguna bagi kehidupan manusia.
Dan mudah-mudahan dengan seringnya kita membahas Al-Quran juga menambah bahwa memang Al-Quran ini nggak boleh jauh-jauh daripada kehidupan kita. Ya. Kita sangat butuh yang namanya Al-Quran, sehingga kita nggak boleh menjauhkan, baik itu tidak boleh menjauhkan dari isinya dan juga nggak boleh menjauhkan dari berinteraksi kepadanya dengan cara membacanya, menghafalnya, terlebih-lebih mengkaji isi kandungannya. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingin melihat ya, bagaimana sih konsep pendidikan keluarga di dalam Al-Quran. Sebelum itu, saya akan mencoba menjelaskan beberapa ayat-ayat di Al-Quran yang banyak mengisahkan atau menjelaskan ayat-ayat tarbiyah atau pendidikan. Ada di dalam surat Al-Baqarah bagaimana seorang nabi yang bernama Nabi Yakub ketika beliau sedang nazah itu sakaratul maut, kemudian memanggil anak-anaknya, mengumpulkan anak-anaknya. Ini ngumpulin bukan bagi warisan ya Bu ya, bukan bagi jatah tanah, jatah rumah, jatah mobil, jatah motor, jatah warung, bukan, jatah atau jatah-jatah yang lainnya. Tapi Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya ingin memastikan. Dia bertanya kepada anak-anaknya yang ada isna asyara asbatan, ada 12 anak. Apa yang ditanya oleh Nabi Yakub? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, wahai keturunanku, kalau aku sudah wafat, sudah meninggal, siapa yang akan engkau sembah? Jadi ini ada sebuah dialog di Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ya, yaitu antara Nabi Yakub dengan anaknya. Dialog seorang ayah dengan anaknya. Kita juga dapat menemukan dialog seorang ayah dengan anaknya itu ada di surat An-Naml. Kisah antara Nabi Ibrahim yang berbicara atau berdialog dengan Nabi Ismail, yaitu putranya. Ini ayat ini sering kita dengar, yaitu saat Idul Kurban. Kisah ini sering diulang-ulang saat perayaan Idul Kurban antara Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Bagaimana dialog yang ada dalam Al-Quran antara kedua manusia mulia ini? Yaitu ketika Nabi Ibrahim bilang kepada anaknya yaitu Nabi Ismail, bahwa inni ra'aitu fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, semalam aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ini kemudian Nabi Ismail pun menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu mimpi datang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah atau sembelihlah, maka aku akan bersabar dan patuh atas ketetapan ini. Jadi ada namanya dialog antara seorang ayah dengan anaknya di dalam Al-Quran ini. Kita juga dapat melihat pada kesempatan yang lain juga ya, kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail ini sangat banyak sekali. Ada juga dialog antara seorang guru dengan muridnya, yaitu Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Kita dapat melihat bagaimana dialog itu ada di surat Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa menanyakan, mengapa engkau lubangi kapal ini? Kemudian peristiwa berikutnya, mengapa engkau tempeleng anak laki-laki ini sehingga dia mati? Peristiwa berikutnya yang ketiga, mengapa engkau merenovasi rumah atau menegakkan rumah ini sudah hancur, sudah roboh gitu. Di situ ada dialog antara guru dengan muridnya. Dan ada satu surat ini
menceritakan tentang dialog seorang ayah dengan anaknya juga, yaitu surat Luqman. Surat apa Bu? Luqman, surat ke-31. Nah, ini kita akan coba pada kesempatan ini Bapak Ibu rahimakumullah menggali dan juga mentadaburi kandungan surat Luqman ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah manfaat dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Luqman dan juga anaknya. Sekali lagi, kenapa kita angkat kisah-kisah ini? Supaya kita memahami bahwa kandungan Al-Quran itu juga berkaitan tentang tata cara mentarbiyah atau mendidik keluarga. Jadi keluarga kita nih harusnya nggak boleh jauh dari Al-Quran, atau Al-Quran ini dijadikan pedoman di keluarga kita. Ya, tidak di samping kita harus membacanya secara rutin, tapi juga cara mendidik anak, cara menerapkan adab dan akhlak, cara menanamkan akidah, cara mengajarkan kebaikan, itu juga bisa kita ambil, kita contoh, semuanya ada di dalam Al-Quran. Karena ini sangat penting pendidikan keluarga, Bapak Ibu rahimakumullah, karena madrasatul ula adalah rumah. Sekolah yang pertama itu bukan SD, bukan SMP, bukan SMA, bukan TK, bukan PAUD, tapi sekolah atau tempat pendidikan yang pertama bagi kita manusia itu semuanya bersumber dari rumah. Siapa gurunya? Gurunya adalah orang tua kita, bapak dan ibu. Jadi orang zaman sekarang salah kaprah, ingin menanamkan anaknya, akhlak anaknya supaya jadi anak yang baik itu kayak dibeli Bu, kayak membeli. Saya kan udah bayar kepada Pak Guru, saya kan udah bayar mahal-mahal kepada sekolah ini, kok anak saya begini-begini aja? Nah begitu disangkanya. Untuk punya akhlak yang baik, untuk punya anak yang beradab itu bisa dibayar dengan SPP. Padahal sekali lagi, untuk menanamkan akidah, menanamkan adab, menanamkan akhlak, menanamkan sopan santun dan ibadah, semuanya itu harus bermula dari rumah. Gurunya adalah bapak dan ibunya. Nah ini yang kadang kita keliru orang zaman sekarang. Bapak ibu udah sibuk kerja, bapak ibu udah sibuk ngurusin perkakas rumah, bersih-bersih dan sebagainya, dan urusan pendidikan itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya sekolah yang dijalankan oleh anak kita yang 6 tahun, 12 tahun, bahkan ditambah juga dengan kuliah 4 tahun, itu bekasnya nggak tahu bekasnya apa gitu ya. Maka mari kita melihat sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana cara Al-Quran itu mendidik. Khususnya kita ingin lihat bagaimana cara mendidik keluarga sih dalam Al-Quran ini. Jadi insya Allah ini ayat yang sangat penting. Saya akan bacakan surat Luqman ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ini ayat pertama akan kita kupas terlebih dahulu Bapak Ibu rahimakumullah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah, kata Allah, sesungguhnya telah kami berikan kepada Luqman apa itu? Hikmah. Jadi Luqman ini nama seorang orang yang solih. Beliau berasal dari Sudan. Beliau berkulit hitam, bibirnya tebal, rambutnya keriting dan pendek. Ini ada di tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan seperti itu. Jadi kalau gambarannya seperti itu kita ngerti ya Bapak Ibu ya.
Ini bukan orang yang seperti kita yang mungkin kulitnya kuning, kemudian juga rambutnya lurus, perawakannya juga bagus, ganteng gitu ya. Luqman ini punya anak, nanti dia akan menasehati anaknya. Bapak Ibu rahimakumullah, namun sebelum dia menasehati anaknya, di surat ini Allah ngejelasin Luqman tadi diberikan hikmah oleh Allah. Diberikan apa Bapak Ibu? Hikmah. Jadi sebelum dia menasehati anaknya, sebelum dia mendidik anak-anaknya, mengarahkan anaknya, terlebih dahulu Luqman ini sudah mempunyai hikmah. Jadi pertanyaannya, kita ini orang tua yang udah punya hikmah apa belum? Kita ini orang tua yang sudah pantas nasihati anak apa belum, kan begitu? Karena Luqman ini sebelum dia nasihati anaknya, bekal seorang ayah yang ada pada dirinya yaitu hikmah. Apa sih hikmah? Hikmah itu kalau kita bisa artikan bebas dalam arti bahasa Indonesia adalah orang yang bijaksana. Ini udah jadi bahasa Indonesia ya. Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu bahasa Indonesia itu semua tuh. Jadi Pancasila banyak diambil dari bahasa Arab gitu. Hikmah ini lebih tinggi daripada orang yang punya ilmu. Sekali lagi Bapak Ibu ya, hikmah ini lebih tinggi dari orang yang punya ilmu. Orang bisa saja ahli dalam bidang pendidikan, tapi belum tentu dia punya hikmah dalam mendidik. Profesor bidang pendidikan, belum tentu dia bisa mendidik anaknya dengan hikmah, walaupun dia ngerti teori pendidikan. Seorang guru guru PAUD gitu ya. Sekarang dia di kampus itu ada namanya pendidikan guru anak usia dini. Jadi sudah diajari bagaimana teori-teorinya, trik-triknya mengajari anak usia dini. Di kampus itu diajarin. Tapi belum tentu setelah 4 tahun dia belajar situ, di wisuda dan dapat ijazah, ketika menghadapi anak kecil kemudian dia langsung bisa jadi guru PAUD. Karena apa Bapak Ibu rahimakumullah? Butuh yang namanya hikmah. Seorang yang bijaksana. Teorinya boleh deh, tapi belum tentu dia sudah mempunyai hikmah tersebut. Kita juga sering lihat nih, orang-orang yang berasal dari keluarga yang biasa, dari ekonomi yang biasa, mungkin rumahnya dari geribik, lantainya itu terbuat dari tanah, pekerjaannya adalah mungkin nelayan atau pekerjaannya hanya bertani, tapi karena dia memiliki hikmah, dia mampu membesarkan anaknya menjadi anak yang sopan. Dia mampu mengantarkan anaknya menjadi anak yang cerdas secara intelektual, punya akhlak yang tinggi, mempunyai sopan santun dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Bukan karena orang tuanya kuliah dulunya, bukan karena orang tuanya punya pendidikan tinggi, bukan, tapi orangnya biasa. Tapi Allah kasih hikmah kepada orang tuanya sehingga dia mampu membesarkan anaknya dengan sukses. Itulah hikmah Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi sekali lagi, hikmah itu di atas dari ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Al-Baqarah, yu'til hikmata may yasha. Allah akan memberikan hikmah kepada siapa aja. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang dikasih hikmah oleh Allah, maka dia sudah dikasih kebaikan yang sangat banyak. Jadi sebenarnya kalau kita tujuan pendidikan itu mencari hanya mencerdaskan, ya sekali lagi nih Bapak Ibu nih, kalau tujuan kita nyekolahin anak supaya dia cerdas, orang cerdas belum tentu punya hikmah, ya enggak? Kalau kita nyekolahin anak itu hanya tujuannya supaya dia bisa punya kerjaan, supaya dia bisa jadi orang yang terampil, ini juga ya tujuan pendidikan yang sangat materialistis.
Tujuan pendidikan adalah, ya kalau dilihat dari undang-undang pendidikan, yang pertama adalah undang pendidikan kalau salah nomor 33 ya, untuk membentuk manusia yang bertakwa, untuk membentuk manusia yang penuh hikmah, punya bijaksana. Harusnya begitu. Jadi kita nyekolahin anak itu tujuannya, nak kamu disekolahin ini supaya jadi orang benar, tahu sopan santun, ngerti bagaimana caranya mentauhidkan Allah, nggak musyrik kepada Allah, ngerti caranya engkau itu beribadah dan juga menunaikan hak dan kewajibanmu kepada Allah, dan bisa menghormati orang tuamu. Itu baru tujuan dari pendidikan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, inilah bekal yang pertama yang Allah kasih kepada seorang pendidik yang namanya Luqman, yaitu seorang ayah ya. Apa tadi? Bekalnya adalah hikmah. Apa itu hikmah? Sekali lagi Bapak Ibu, hikmah itu di atas kecerdasan, hikmah itu di atasnya ilmu pengetahuan. Apa itu hikmah? Hikmah itu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasanya di sini, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Sesungguhnya aku telah memberikan Luqman hikmah. Maka Bapak Ibu, kita belajar apa aja bisa dikejar itu. Kita nggak dulu zaman Android belum ada, kemudian sekarang ini kita nih yang udah tua-tua nih, akhirnya kita harus belajar bagaimana sih cara operasionalkan handphone yang ada Androidnya. Akhirnya lama-lama belajar bisa tuh. Kita mau belajar bisa, semuanya dipelajarin. Tapi hikmah ini nggak bisa dipelajarin. Hikmah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertanyaan kita adalah gimana caranya nih supaya kita punya hikmah sebagai orang tua, kan gitu. Maka lanjutan ayatnya Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang punya hikmah itu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir di sini. Mengapa Luqman dinamakan Luqmanul Hakim, Luqman yang penuh hikmah? Suatu saat dia disuruh untuk mengeluarkan daging dari sembelihan kambing ya. Akhrijni minhu mudghatain. Wahai Luqman, keluarkan dari kambing itu 2 daging yang akhbath, yang paling jelek. Maka dia bawa apa nih? Daging bagian kambing yang paling jelek. Dia bawa itu lidah dan juga hati. Dia bawa lidah dan juga dia bawa hati. Kemudian dia disuruh lagi, wahai Luqman, akhrijni minhu atyabu minhu mudghatain. Wahai Luqman, keluarkan dari kambing itu 2 bagian yang paling baik. Maka dia keluarin apa tuh? Lisan dan qalb, lidah dan juga qalb, hati. Apa maksudnya Bapak Ibu rahimakumullah? Bahwa orang yang bijaksana ini adalah tergantung dari lisannya dan tergantung dari hatinya. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir dalam menjelaskan Luqman ayat 12 ini. Seseorang itu bisa dikatakan hikmah kelihatan kok dari lisannya dan juga dari hatinya. Jadi gitu. Kalau dia orang yang penuh hikmah, maka lisan dan hatinya baik. Kalau seorang itu seorang yang buruk, maka juga bisa kelihatan dari hati dan lisannya. Maka Luqman adalah orang yang jarang berbicara kecuali pembicaraan yang penting-penting saja. Yang kedua, Luqman itu kalau dia bicara selalu jujur. Dan yang ketiga, Luqman adalah manusia yang pandai bersyukur. Ingat ya Bapak Ibu ya, mengapa Luqman ini dikatakan orang yang penuh hikmah? Karena dia pandai menjaga lisan dan hatinya. Dia tidak akan berbicara kecuali yang penting-penting aja. Yang kedua, dia nggak akan berbicara kecuali yang benar, yang jujur. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang pandai bersyukur. Ayat selanjutnya, anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Nah ini dia nih, ciri orang yang penuh hikmah adalah dia orang yang pandai bersyukur. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini harusnya
bersyukur itu nggak ngelihat orang yang paling kaya di antara kita, di atas kita. Supaya kita jadi orang yang pandai bersyukur, lihat orang yang di bawah kita. Kita akan tahu betapa mahalnya sakit, betapa mahalnya sehat ketika kita pergi ke ICU, ke UGD. Lihat bagaimana tuh jam 12 malam kita lagi enak-enakan tidur, itu orang yang sedang stroke, ada orang yang sedang kejang-kejang itu di rumah sakit. Kita berpikir nih bagaimana istirahatnya, bagaimana rasanya. Harusnya diistirahat tapi dia harus merasakan sakit kejang-kejang itu. Itulah Bapak Ibu, bagaimana kondisi rumah sakit juga sumpek dengan penuh pasien dan pengunjung gitu. Dengan suasana yang bising, kita mau istirahat terbahan, geser ke sana, geser kemari, semuanya nggak nyaman. Maka itulah kita bisa bersyukur kalau kita melihat orang yang di bawah kita. Orang yang nggak bisa bersyukur selalu kurang. Orang yang nggak bisa bersyukur adalah selalu kurang, Pak. Selalu kurang. Karena dia selalu kurang, maka susah untuk mensyukuri nikmat yang udah Allah berikan kepada dia. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit ada cerita, ada sahabat saya yang ginjalnya itu sudah habis, sudah gagal ginjal ya. Jadi dia sudah setiap minggu itu dia cuci darah 2 kali. Cuci darah 2 kali. Setiap hari dia hanya dibolehkan minum 600 ml atau 1 botol. 1 botol yang bukan yang 1 liter tapi yang mililiter. Itu dia hanya dijatah 1 hari minum seperti itu. Kita ini Bapak Ibu rahimakumullah sering mengeluh kemarin-kemarin nih, seminggu kemarin, 2 minggu kemarin, mengeluh apa? Mengeluh kepanasan, benar nggak? Cuaca yang sangat ekstrim, yang sangat panas, tenggorokan kita kering, pengennya minum es, minum segala macam degan dan seterusnya gitu. Kadang kita masih mengeluh, tapi coba kalau kita melihat bagaimana nasib sahabat tadi, walaupun diterik matahari seperti itu yang panas, dia nggak boleh melebihi jatah minumnya 1 hari, yaitu 600 ml. Maka marilah kita pandai bersyukur, jangan jangan selalu mengeluh dengan kehidupan kita. Yakinlah bahwa Allah itu sedang menganugerahkan nikmat yang paling spesial pada hari ini. Jadi gitu. Jadi orang yang penuh hikmah adalah orang yang pandai bersyukur. Keadaan bagaimanapun dia pintar bersyukur. Mau diapain aja dia pandai bersyukur. Dalam keadaan apa aja dia pandai bersyukur. Karena konsepnya adalah, bagi seorang muslim Bapak Ibu, konsepnya bersyukur itu bukan karena dapatnya nikmat saja. Bersyukur itu bukan karena ada rezeki nomplok, ada ketiban durian runtuh, kemudian kita bersyukur. Bukan. Konsep seorang muslim saat dia bersyukur adalah saat dia bisa taqarrub kepada Allah. Kadang ada orang yang diuji sama Allah, dikasih sakit. Setelah dikasih sakit ternyata dia lebih dekat kepada Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Itu dia pandai bersyukur jadinya. Dulu ketika saya sehat, boro-boro mau sholat, boro-boro mau ke masjid, ingat dengan sholat aja enggak, Bapak Ibu rahimakumullah. Sekarang ketika udah dikasih sakit Pak Ustadz, akhirnya saya itu jadi taubat, insaf bahwa umur saya juga adalah titipan Allah, bahwa saya juga hidup ini gak akan selamanya, pasti akan ada kematian. Akhirnya dia insaf Bapak Ibu, taubat Bapak Ibu, sholat 5 waktu di masjid Bapak Ibu. Dikasih musibah, dikasih sakit, justru menjadi taqarrub kepada Allah, pintar bersyukur. Itu konsepnya kita bersyukur kepada Allah. Justru kita khawatir ketika Allah udah ngasih semuanya kepada kita, rezeki dilancarin, kita dikasih sehat, kayaknya gak pernah sakit, urusan kita kayaknya mudah aja, lancar aja kayak air mengalir. Justru dari situ Bapak Ibu kadang kita lupa untuk bersyukur. Kadang kita lupa dengan pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka orang yang penuh hikmah adalah dia orang yang pandai bersyukur. Itulah Luqmanul Hakim. Ini konsep pertama Bapak Ibu. Sebelum kita menjadi pendidik di rumah kita, maka konsep pertama adalah kita harus bisa menjadikan lisan dan hati menjadi baik. Yang ketiga, kita harus menjadi orang yang pandai bersyukur. Ini bekalnya sebagai seorang orang tua pendidik di rumah, yaitu kita. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur pada dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Selanjutnya ayat ke-13 kita akan bacakan. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun 'adzim. Setelah selesai kita ngomongin bekal seorang pendidik di rumah, seorang ayah, yaitu modal hikmah, modal menjadi orang bijaksana, maka akan kita lihat nih, gimana sih cara kita nasehatin anak. Kita lihat nih cara Luqman nasehatin anaknya Bapak Ibu. Wa idh qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata. Ini maksudnya kita suruh ngambil pelajaran ya Bapak Ibu ya. Mengambil pelajaran dari bagaimana cara Luqman ngajarin anaknya. Apa yang dikatakan Luqman kepada anaknya? Wa huwa ya'idhuhu, dan dia memberikan mau'izah. Mau'izah. Kita sering dengar sih, apa itu mau'izah? Nasihat ya Bapak Ibu ya. Apa sih mau'izah? Yaitu dikasih peringatan, pelajaran, itu mau'izah. Apa mau'izahnya? Apa nasihatnya? Ya bunayya. Nah, ini cara manggilnya udah beda Bapak Ibu. Cara manggil anaknya itu udah bagus banget. Ya bunayya. Ya bunayya ini apa ya? Ya bunayya ini cara manggil anak dengan sopan. Kalau di surat An-Naml itu Nabi Ismail manggil ayahnya bukan ya abi. Kalau ya abi itu umum, wahai ayahku. Tapi Nabi Ismail cara manggilnya ya abati. Cara manggil itu dengan cara manggil yang sangat lembut Pak, cara manggil yang sopan gitu. Jadi dalam keadaan si Nabi Ismail itu pengen disembelih, masih sempat manggil ayahnya itu dengan kata-kata yang sopan. Ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku. Cara manggil yang sopan, cara manggil yang apa sih kalau suami istri itu namanya tuh mesra gitu. Ini pun sama Bapak Ibu. Seorang ayah manggil anaknya. Sebenarnya kita kalau manggil anak dalam bahasa Arab, ya ibni, wahai anakku, itu udah cukup. Tapi cara manggil yang mesra, cara manggil yang penuh cinta, kasih, ini pakai bahasa begini, ya bunayya. Ya bunayya. Ya kalau di dalam artinya bunayya dari kata bana ya beni, yaitu orang yang akan lebih mengembang, lebih besar ya. Anak itu kan nanti akan berkembang lebih besar lagi. La tusyrik billah. Bapak Ibu, ini nasihat pertama nih seorang ayah kepada anaknya. La tusyrik billah. Janganlah wahai anakku yang cantik, yang manis, yang solih. Kalau dalam bahasa Sunda bager gitu ya. Ya la tusyrik billah. Jangan engkau syirik kepada Allah. Pernah nggak nih kita nasihatin anak kita, jangan berbuat syirik dong, gitu. Pernah nggak nasihatin anaknya? Mulailah kita mengenalkan anak kita kepada Allah. Makanya doa-doa harian ketika bangun tidur. Nah, udah baca doa bangun tidur belum? Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu sebenarnya doa ringkas, ringan, tapi menanamkan akidah kepada anak kita.
Mau makan, udah baca doa belum? Ya kan? Udah baca doa apa belum nih ketika mau makan tuh? Anak kita mau makan, ajari. Kalau dia belum baca doa, ingetin baca doa dulu. Ya. Selesai baca doa, selesai makan, udah baca doa belum? Terus begitu. Kita tanya anak-anak kecil itu ya, kita tanya, kita kenalkan dia nih, tahu nggak siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang memberikan air kepada kita? Allah. Mulai kita kenalkan lah terus agar mereka tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita nggak ada sense ini, ada apa namanya tuh? Ada perasaan keprihatinan kita kepada akidah, terkadang kita ke bawah loh Pak. Sekarang nih iklan modelnya bagaimana? Inilah air mineral anugerah dari mana itu? Kebaikan siapa Bapak Ibu? Di iklan itu disebutkan dari alam, bukan dari Allah. Kita disuruh untuk meyakini bahwa air itu dari alam. Padahal harusnya kita menanamkan Bapak Ibu sejak kecil, oh air ini datang dari Allah, yang menurunkan hujan juga Allah, yang menciptakan kita yaitu Allah. Jadi anak kita ini sudah tertanam akidahnya sejak kecil Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu anaknya belum bisa ngaji Iqra, tapi lebih khawatir kalau kita nggak pernah ngajarin tauhid dan akidah, mengenalkan Allah kepada anak kita. Ini adalah pelajaran pertama dalam rumah tangga kita, yaitu mengajarkan akidah kepada anak kita. Ada anak kecil luar biasa Bapak Ibu, umur 3 tahun ya, ada yang sudah hafal Asmaul Husna. Gimana caranya tuh? Karena orang tuanya ngajarin Asmaul Husna kepada. Zaman sekarang anak 3 tahun hafalnya apa itu? Air dalam kolam. Ya Bu ya. Lagu apanya gitu? Lagu yang macam-macam. Jarang kita mengajarkan orang zaman sekarang ini doa-doa harian itu, jarang kita ajarkan kepada anak kita. Mau tidur harusnya kita ingatkan, nah udah baca doa sebelum tidur apa belum? Yuk kita baca doa bareng-bareng. Luar biasa itu. Kita menanamkan doa, menanamkan akidah kepada anak kita sejak kecil, sehingga nanti dia berbekas Bapak Ibu rahimakumullah. Mantap akidahnya karena sudah ditanamkan oleh orang tuanya sejak kecil. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi harus tahu, dikasih tahu, wahai anakku, jangan engkau menduakan Allah, jangan engkau syirik ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena syirik itu adalah kezaliman atau dosa yang sangat besar. Jadi harus tahu anak kita ini, jangan main-main dengan kesyirikan. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah nasihat syirik ini, setelah nasihat supaya tidak berbuat syirik kepada Allah, nasihat selanjutnya apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Setelah nasihat untuk berbuat baik kepada Allah dengan cara tidak syirik kepadanya, maka nasihat yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, yaitu ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dari menyapihnya 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kepada kedua ibu bapakmu
dan hanya kepada Akulah engkau akan kembali. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini tadi dijelaskan perintah yang berikutnya adalah birrul walidain, menanamkan pendidikan yang kedua kepada anak kita, yaitu untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi tadi berbuat baik kepada Allah, tidak boleh syirik kepada Allah. Yang kedua adalah harus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ajarin tuh gimana caranya anak itu harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ada istilah gini Bapak Ibu, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada orang tua akan turun kepada anaknya. Artinya gini, gimana kita mau ngajarin anak kita tuh gimana anak kita mau berbakti kepada kita kalau kita aja nggak berbakti kepada orang tua, kan gitu. Ini istilah bahasa Arabnya benar banget ini. Ma fil aba fil abna, apa yang ada pada orang tuanya pasti akan turun kepada anaknya. Anak itu akan melihat bagaimana sih sikap ayah saya kepada orang tuanya, gimana sih sikap ibu saya kepada orang tuanya. Kalau kita Bapak Ibu sebagai orang tua ini bisa memuliakan kedua orang tua kita, anak kita juga akan berbakti kepada kita. Nggak usah diajarin, nggak usah dimarahin. Dengan dia melihat bagaimana cara kita menghormati kedua orang tua kita, maka anak kita juga akan melihat, oh gini tuh cara memuliakan orang tua. Anak kita juga akan turun Bapak Ibu rahimakumullah. Kita berbakti kepada orang tua, anak juga nanti akan berbakti kepada kita. Jadi jangan mimpi Bapak Ibu anaknya mau berbakti kepada Bapak Ibu kalau kita saja nggak bisa berbakti kepada orang tua kita sendiri, gitu. Maka di sini dijelasin nih, ada sebuah pengorbanan yang luar biasa, itu pengorbanan seorang ibu. Ini kan digambarin. Apa pengorbanannya? 2 tahun dia selama 9 bulan dia mengandung, setelah itu 2 tahun menyusui. Ini kan perjuangan yang panjang, membesarkan anak. Maka dari situ Bapak Ibu rahimakumullah, Allah nyuruh untuk berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, karena dia sudah berjuang, berkorban untuk kita dalam membesarkan kita. Namun kata Allah, walaupun engkau melihat pengorbanan pada orang tuamu, tetap yang pertama kamu harus bersyukur kepada Allah. Anishkurli, bersyukur kepada Allah, wali walidayya, dan bersyukur kepada wali walidaika, bersyukur kepada kedua orang tuamu. Itu bersyukur tuh, syukur kita kepada Allah, kemudian syukur kita kepada kedua orang tua. Apalagi kita ini udah 40 tahun lebih nih rata-rata nih. Itu ada ayatnya tuh dalam surat Al-Ahqaf. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Orang kalau udah hatta idza balagha 40 sanah qala rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni fi dzurriyyati. Di dalam surat Al-Ahqaf Allah menjelasin nih, khusus bagi orang yang udah usianya 40 tahun. Wa idza balagha 40 sanah, 40 itu 40. Doanya apa? Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, jadikan aku orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan, termasuk bisa bersyukur terhadap kedua orang tua yang membesarkan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya ini materi yang masih berlanjut. Mudah-mudahan pada bulan berikutnya bisa saya lanjutkan materi surat Luqman, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat bagi diri saya, dan juga mudah-mudahan bermanfaat juga bagi seluruh jamaah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.